Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, melalui program ini saya rindu setiap kita saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga Alkitab jelas katakan saling bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu, sehingga dengan demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini saya berharap setiap kita anak-anak Tuhan hidup tetap terus mengandalkan Tuhan, hidup tetap terus memandang Tuhan. Betul sampai hari ini masalah masih kita hadapi, betul sampai hari ini pergumulan masih harus kita jalani, bahkan sampai hari ini ada doa-doa yang belum dijawab. Tapi kita percaya hidup kita tidak ditentukan oleh semua itu, tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, sehingga tergenapi apa yang Tuhan Yesus katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Haleluya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita kembali berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat pertolonganmu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur sebab kami tahu hidup kami ada dalam pembelaan dan penyertaan Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik tatkala kami mengiring Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya hari ini kembali kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan hikmat-Mu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasalnya yang pertama, Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua yang saya mau bagikan hari ini buat setiap kita sebagai bahan perenungan firman Tuhan. Alkitab mengatakan seperti ini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur mengingatkan kita seseorang yang berbahagia bukanlah orang yang memiliki segala sesuatunya, tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang itu dikatakan orang berbahagia. Kenapa dikatakan berbahagia? Karena hidupnya pasti dituntun Tuhan. Hidupnya pasti diarahkan oleh Tuhan. Kenapa dituntun dan diarahkan? Karena berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan seperti orang-orang yang suka berjalan di jalan-jalan orang berdosa, orang-orang yang suka duduk dalam kumpulan pencemooh, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang-orang seperti ini bisa saja mengalami kebahagiaan, tapi semu, saudara dikasih dalam Tuhan, sehingga apa yang dialaminya hanya bersifat sementara. Tetapi sebaliknya, ketika kita merenungkan Taurat Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita tahu ada kebahagiaan dalam hidup kita. Kita bahagia bukan karena posisi kedudukan jabatan kita tinggi. Kita bahagia bukan karena kita memiliki segala sesuatunya. Kita bahagia bukan karena hal-hal yang lahiriah. Kita berbahagia karena kita tahu firman. Kita bahagia karena kita tahu kebenaran. Makanya di dalam Yesaya pasal 48, Yesaya 48 ayat 18, firman Tuhan bilang begini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu. Lihat saudara, firman Tuhan bilang sekiranya kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera kita itu seperti sungai yang tidak pernah kering. Bukan berarti gak ada masalah, bukan berarti gak ada pergumulan, bukan berarti ada orang-orang yang tidak bisa merancangkan, yang jahat merugikan hidup kita. No,
Itu bisa saja terjadi. Tetapi ketika kita mulai memperhatikan firman Tuhan, ketika kita mulai memperhatikan Taurat Tuhan, ketika kita mulai memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka jaminannya jelas, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Bukan hanya di situ, tetapi kebahagiaanmu, haleluya. Ini yang saya bilang, kebahagiaan orang-orang yang merenungkan firman Tuhan. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Sama-sama bilang sama saya selalu bahagia. Karena kebahagiaan itu keputusan. Kita memutuskan untuk hidup bahagia sekalipun ada tantangan. Kita memutuskan untuk hidup bahagia sekalipun ada orang-orang yang mungkin sedang fitnah kita hari-hari ini. Kita memutuskan untuk hidup bahagia sekalipun kita tahu ekonomi kita sedang bergoncang. Kita memutuskan untuk hidup bahagia. Kenapa? Karena kita tahu kebahagiaan kita tidak didasarkan oleh apa yang kita rasakan, tidak didasarkan oleh apa yang menjadi keadaan kita hari-hari ini, tetapi kebahagiaan kita didasarkan oleh apa yang menjadi firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara dikasih dalam Tuhan, engkau mau bahagia? Engkau mau mengalami damai sejahtera? Tetap terus tinggal dalam firman Tuhan. Minimal kita merenungkan firman sebelum kita memulai segala sesuatunya. Kita merenungkan firman tatkala sebelum kita selesai, sebelum kita akan tidur dalam malam hari. Kita merenungkan firman Tuhan karena kita tahu kita perlu firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita tahu, kita sadar kita memerlukan firman Tuhan, maka dampaknya dalam kehidupan kita jadi orang-orang yang mengalami damai sejahtera Kristus. Kita menjadi orang-orang yang mengalami kebahagiaan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ingat ya, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan satu hal, bahwa kebahagiaan kita itu bukan berdasarkan perasaan-perasaan kita. Kebahagiaan kita bukan berdasarkan sikap orang terhadap kita, tapi kebahagiaan kita karena kita tahu tatkala saya merenungkan firman Tuhan, saya sadar Tuhan menyertai hidup saya. Tatkala saya merenungkan firman Tuhan, saya tahu janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saya. Disitulah kita mulai beriman bahwa apapun yang saya hadapi, kebahagiaan tetap menjadi milik bagian hidup orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini kami diingatkan satu kebenaran firman Tuhan, bahwa kebahagiaan milik kepunyaan orang-orang yang hidup dalam firman-Mu. Karena kami tahu kebahagiaan merupakan sebuah keputusan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hari ini kami mau memutuskan untuk hidup bahagia. Tidak memikirkan hal-hal yang menakutkan kami, karena kami tahu firman-Mu mengingatkan kami, serahkan segala kekhawatiran-Mu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kami. Hari ini kami mau memutuskan untuk hidup berbahagia sekalipun kami sedang mengalami masa-masa sukar ada di padang gurun, karena kami tahu sekalipun kami ada di masa-masa sukar, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya itu yang menjadi dasar kebahagiaan kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami anak-anak Tuhan tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Hamba berdoa buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan, sehingga tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkannya mereka, terjadi atas setiap kehidupan kami. Bahkan setiap kami yang sedang susah, sedang mengalami pergumulan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan berikan kedamaian, ketenangan, ketentraman di hati kami, sehingga kami boleh melihat campur tangan Tuhan nyata, pertolongan Tuhan sempurna atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.